Kabar peretasan data daftar pemilih tetap DPT Komisi Pemilihan Umum KPU RI mencuat di tengah panasnya situasi politik. Berbahaya atau tidaknya kebocoran data ini harus jadi perhatian. Aksi peretasan yang diklaim oleh Jimbo berhasil menyita perhatian publik. Peretas anonim itu membagikan 500.000 contoh data dalam satu postingan di situs Bridge Forums. Dalam unggahannya, Jimbo mengaku bahwa dari 252 juta data yang diperolehnya, ditemukan 204.807.203 data unik. Jumlah itu sama dengan jumlah total rekap pemilih pemilu 2024 di 514 kabupaten atau kota dan 128 negara perwakilan. Jimbo mengaku bahwa data tersebut mencakup informasi nomor induk kependudukan, NIK, nomor kartu keluarga, KK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Data-data itu ia jual dengan harga $74.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Ketua KPU RI, Hashim Asyari mengaku, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, dan Mabes Polri dalam mengusut dugaan peretasan tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, memastikan bahwa kebocoran data ini tidak mempengaruhi sistem KPU. Namun, soal dampak dari kebocoran data ini, ia belum bisa menyimpulkan. Saya belum bisa menyikapi lebih lanjut sampai dengan penjelasan lebih detail dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 30 November 2023. Dev menjelaskan, hingga saat ini DPR RI dan Kemkominfo masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut beserta data-data apa saja yang bocor. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk Kemkominfo dan KPU sendiri. Mitra KPU itu Komisi 2, jadi mereka yang akan membahas. Tetapi kemarin oleh Kominfo kita sudah dapat penjelasan. Masih ada penyelidikan lebih dalam untuk dinilai siapa saja pihak yang bersalah dalam hal ini, ujarnya. Dev juga mengaku, DPR juga akan melakukan diskusi terkait pencegahan masalah kebocoran data ini di kemudian hari. Ada beberapa hal yang pasti akan didiskusikan. Salah satunya, apakah Kominfo akan menempatkan para SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi di KPU seluruh Indonesia, kabupaten atau kota dan provinsi untuk mengawasi perpindahan data mulai dari tempat pemungutan suara atau TPS, kecamatan, KPU daerah hingga KPU RI. Terus juga memastikan jaringan-jaringan itu hidup atau bermasalah, jelasnya. Sedangkan peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, LSAM, Anissa N. Hayati, punya pendapat berbeda. Menurutnya, kebocoran data KPU sangat berbahaya. Anissa menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, data pemilih merupakan bagian data yang harus dilindungi dan hanya KPU yang dapat mengakses data tersebut. KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat, ucap Anissa kepada Forum Keadilan, Kamis 30 November 2023. Anissa juga mengungkapkan bahwa kebocoran data pemilu berpotensi pada penyalahgunaan data, salah satunya penyebaran disinformasi. Semakin banyak data yang dikumpulkan tentang pemilih, maka semakin meyakinkan panggilan palsu, pesan teks, atau email tentang individu dan koneksi sosial mereka, katanya. Hal lain yang dia khawatirkan berkaitan dengan micro-targeting. Apalagi, kata dia, kampanye politik saat ini mengandalkan data, baik melalui perilaku data yang dihasilkan pada platform digital atau juga bisa memanfaatkan kebocoran data. Selain itu, masalah lainnya ialah perihal pencatutan.
Hal ini pernah terjadi pada 2022 silam, di mana Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menemukan 494 NIK dicatut partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL untuk pendaftaran peserta pemilu. Kebocoran data pemilu dapat mengakibatkan hak seseorang dalam mengungkapkan ekspresi serta pilihan politiknya terlanggar, sambungnya. Kebocoran data pemilih juga berdampak kepada penyelenggara pemilu. Persoalan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, sehingga legitimasi pemilu ikut berkurang. Anissa juga menyebut, kebocoran data ini terjadi berulang-ulang karena tidak adanya proses investigasi yang tuntas. Sekarang biasanya setiap ada insiden kebocoran, jawabannya selalu penyangkalan, tuturnya. Untuk itu, dirinya meminta agar KPU segera melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan dan memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi. Sedangkan dalam kebocoran data kali ini, Anissa menduga kebocoran terjadi pada data pendaftaran pemilih pada Sistem Informasi Pendataan Pemilih atau SIDALIH. Sistem ini menjadi platform untuk melakukan harmonisasi dengan data-data sistem informasi kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.